Assalamualaikum Ustaz. Wah, Sabto lagi. Enggak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, Karim. Afwan Ustaz, mau Afan terus antum nih. Afan curhat anak lagi tinggal dikit nih, bentar lagi nih. Masya Allah. Antum harus di-charge ulang dan refill ulang. Iya. Do you know refill ulang? Little. Yes. Ustaz gini Ustaz, No hard feeling ya. pengen curhat banget nih Ustaz. Nih kayaknya udah Ini gimmick atau asli ini? asli sih. Oh, asli. Berarti antum ya pelakunya ya. Jadi gini Ustaz. Ya. Ini kan antum tahu sendiri nih Ustaz, anak hijrah ini kan ya memang karena ada satu akhwat yang anak taksir Ustaz. Makanya Oh. supaya menyeratakan Antum bukannya sudah nikah, Ki? Kok gitu sih antum? Itu berarti bohong dong. Dosa loh. bukan Ustaz. Jadi ya hijrah, tapi perempuannya malah Ustaz. Halo? Halo? Ya, halo. Jadi perempuannya nih malah ini nih Ustaz, malah nikah sama yang lain gitu. Nah, ini si laki-laki malah pengen keluar dari hijrahnya lah. Ngapain sih hijrah toh kayak gini. Jadi ini udah berapa banyak nih akhwat yang dia temuin gitu. Gimana ya Ustaz ya biar menanggapi itu ya Ustaz? Iya. Kisah-kisah orang yang hijrah dengan berbagai macam motif itu sering kita jumpai. Tapi saya cuma mengingatkan diri saya sendiri, terutama antum nih, laki-laki lemah ini. Jadi saya mengingatkan bahwasanya Imam Malik itu berkata, maka nalillahi fawa abqa. Apapun yang diniatkan karena Allah maka pasti akan awet dan akan teguh dikerjakan secara terus-menerus. Tapi apapun yang diniatkan bukan karena Allah itu pasti tidak akan pernah awet dan tidak akan pernah istiqomah. Hijrah itu hal yang berat, akhi. Dan yang paling berat dalam hijrah itu bukan momennya ketika kita berhijrah, tapi menjaga konsistensi ibadah kita setelah hijrah, itulah yang paling berat. Kalau kita sudah tidak menyertakan Allah dalam setiap apa yang kita lakukan, terutama momen hijrah, dan itu termasuk momen yang besar, maka siapa yang akan intervensi untuk menolong kita dalam perjalanan beratnya kita untuk istiqomah? Kalau ada orang sudah menduakan Allah melalui gadis yang dia taksir, maka saya yakin gadis itu akan mudah meninggalkan dia. Karena apa? Karena orang yang pecundang ketika sudah meniatkan apa yang ada di dalam hatinya bukan untuk Allah, memang tidak layak untuk ditunggu, tidak layak dijadikan imam, tidak layak dijadikan partner hidup menuju ke kehidupan akhirat. Dan seharusnya ikhwan yang selalu meniatkan hijrahnya untuk perempuan itu, mereka harusnya evaluasi besar-besaran, harus ada revolusi niat di dalam hatinya. Karena sesungguhnya bukan, bisa jadi karena dia itu salah niat ketika dia meniatkan untuk seorang wanita, perjalanan hijrahnya itulah yang menjadikan wanita-wanita baik. Karena Allah ingin menjaga wanita itu, Allah hindarkan wanita-wanita itu dari dirinya karena rusaknya niat yang dia tanam. Yang harus dilakukan oleh ikhwan tersebut adalah diperbaiki niatnya, dievaluasi niatnya. Kalau niat hati seorang ikhwan itu sudah karena Allah perjalanan hijrahnya, pasti Allah akan temukan akhwat yang sudah meniatkan Allah di dalam hijrahnya. Orang kalau sudah menyertakan Allah dalam setiap hal, baik dalam perkara kecil ataupun perkara besar, maka perkara hadiah dan surprise dari Allah pasti akan menanti. Banyak orang itu akhirnya tidak bisa mendapatkan wanita dan laki-laki yang baik karena sesungguhnya dia tidak memantaskan hatinya untuk menjadi baik, sampai akhirnya wanita dan laki-laki itu pergi dan Allah sampingkan dia untuk tidak kita dapatkan dan tidak kita peroleh. Oleh karenanya sang ikhwan itu tidak perlu dia akhirnya ngambek kemudian dia pengen berhenti. Laki-laki macam apa yang kayak gitu? Laki-laki yang hanya diatur seluruh kehidupannya gara-gara perempuan, itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki itu adalah mereka tidak berpikir tentang seseorang, tapi berpikir tentang visi misi hidupnya. Dia akan menjadi seorang ayah, dia akan menjadi seorang suami, dia akan menjadi seorang bapak, dia akan menjadi bagian dari keluarga, dia akan menjadi umat. Kalau dia berpikirnya sesuatu yang recehan,
bagaimana dia akan bisa menjadi seorang imam, bagaimana dia akan bisa menjadi seorang pemimpin. Maka kalau ingin menjadi seorang imam, ingin menjadi seorang pemimpin, dan ingin dekat dengan wanita-wanita yang baik, pastikan bahwasanya hijrahnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diniatkan karena Allah, ingat quote saya, apapun kalau sudah diniatkan karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya dengan sempurna. Jadi kalau si ikhwan itu nanya, kenapa saya hijrah? Karena dia malah dia nikah sama wanita, sama laki-laki lain. Karena mungkin kamu punya hati yang salah, dan wanita itu punya hati yang benar. Yang benar tidak mungkin ketemu yang salah kalau Allah ingin menjaga wanita itu. Mungkin coba saja kalau antum ataupun siapapun, kalau antum saat itu hatinya yang benar karena Allah hijrahnya, mungkin wanita itu akan jadi jodoh. Tapi bisa jadi dia tidak menjadi jodoh untuk evaluasi antum. Bisa jadi antum hatinya salah sampai akhirnya Allah tidak mempertemukan dengan wanita yang Allah ingin jaga hidupnya supaya tidak bertemu dengan laki-laki yang salah di dalam hatinya. Tapi jangan kecewa. Kalau antum segera perbaiki niat, wanita-wanita terbaik akan datang menggantikan posisi wanita pertama yang telah meninggalkan. Karena di antara 1000 orang yang meninggalkan kita, ada 1 juta wanita yang baik yang siap menggantikan selama kita menjaga niat kita semata-mata karena Allah. Do you understand what I talking about? Insyaallah, definitely understand. Nanti I saya think, sampaikan. ya, antum sampaikan ya. Antum sampaikan kepada diri antum sendiri di tengah malam, ya. Antum sampaikan sama teman antum, janganlah hijrah karena wanita. Kalau sudah hijrah karena wanita, tidak akan bertemu dengan wanita yang baik. Karena laki-laki yang tidak baik, dan tidak baik itu salah satunya salah niat. Maka bisa jadi dia akan dipertemukan dengan wanita yang juga salah niat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ya sudah, akhi, sebelum pulsa antum habis tutup aja. Semoga Allah memberkahi antum dan teman antum insyaallah. Amin insyaallah. Ya, barakallahu fiik. Dadah, bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.